Kolaborasi itu penting, nggak cuman di komunitas kelautan kayak tadi yang saya sebutkan, dengan misalnya bahkan orang-orang social scientist, karena pemikirannya beda pasti nanti kita belajar hal baru deh. Lokasi-lokasi yang lingkungannya unik dan ekstrim ternyata bisa kita pelajari enzim-enzim untuk bioperspektif, jadi untuk menanti obat, makanan atau sebagainya gitu. Halo Sobat Voice, apa kabar? Senang sekali ketemu lagi barengan aku Sheila. Dan tentunya di podcast Di Atas Meja Makan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik masih bersama dengan Brin. Nah, kali ini Sheila bakal ngobrol nih sama bintang tamu kita. Ada Ibu Intan Suci Nurhati PhD. Langsung aja Sobat Voice bisa langsung lihat nih. Halo. Halo Mbak Sheila. Apa kabar Ibu? Baik. Tapi kok kayaknya agak gimana gitu kalau dipanggil Ibu? Boleh manggil Mbak nggak sih? Ketuaan Mbak aja. Ya soalnya masih muda banget gitu Iya, ya. makasih. Sebelum kita lanjut ngobrol Sobat Voice, aku mau ingetin jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena tentunya banyak banget nanti informasi ataupun topik-topik yang bisa diikuti. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya tentang masih di Organisasi Riset Kebumian Maritim, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini khususnya di Pusat Riset Laut Dalam ya Mbak ya? Betul. Oke, tapi sebelumnya nih Sobat Voice dan juga aku mungkin pengen lebih mengenal Mbak Intan dulu gitu ya. Jadi bisa diceritain dong latar belakangnya Mbak Intan dulu nih sampai saat ini, mungkin dulu pas sekolah di mana, ngambilnya apa gitu. Baik. Iya. Makasih Mbak Sheila, ini udah diundang. Saya Intan, saat ini Kepala Pusat Riset Laut Dalam. Nah, tapi latar belakang saya itu peneliti laut dan iklim. Jadi kalau saya mahzabnya Ameriki gitu. Jadi dari SMA, S1, S3 di Amerika. Awalnya ilmu ekonomi, tapi terus kecemplung ke laut. Iya. Agak jauh ya? Jauh. Bukan agak lagi, beda banget ya perspektifnya. Tapi menarik, jadi saya selalu melihat sesuatu tuh ekologi dan ekonomi itu harus on the same page gitu. Kalau kita mau laut kita, lingkungan kita sustainable. Nah, dari S1 itu, terus saya S3-nya udah mulai ke iklim. Jadi saya melihat sejarah laut dan iklim ke masa lampau. Nanti saya bisa cerita lebih lanjut lagi. Jadi saya bisa menemukan buku sejarah ketika buku itu tidak ada. Tapi waktu itu saya juga, mungkin karena selalu half-half ya otaknya, public policy tapi untuk environmental policy gitu. Jadi belajar sainsnya juga untuk S3 saya, tapi on the side juga belajar bagaimana sih sebuah public policy terkait lingkungan itu bisa terbentuk dan dampak-dampaknya. Seperti itu. Baru akhirnya saya sempat diaspora, lalu kembali ke Indonesia, saat itu LIPI, dan sekarang LIPI-nya jadi BRIN deh gitu. Oke. Tadi kalau sempat dibilang dari S1 ke S3, S2-nya apa? Nggak ada. Kok bisa? Bisa, karena di luar itu kan nggak 1, 2, 3 ya Mbak. Jadi kayak ya bachelor. Nah terus opsinya mau S2 which is master atau PhD. Langsung gitu ya berarti ya? Tapi kalau kita kan di Indonesia 1, 2, 3. Jadi kesannya kalau belum 3 nggak boleh. Kalau belum 2 nggak boleh 3. Iya. Nah tapi kalau di sana, di Amerika, kalau mau riset atau nggak mau akademia itu langsung aja S3 gitu. Gitu. Tapi memang pasti advisor melihat, oh nih orang punya pengalaman nggak di lab gitu, biar nggak kaget lah gitu. Wow, luar biasa bisa loncat ya kayak gitu. Sobat Voice tertarik nggak ngambilnya di Amerika ya? Ya. Oke, sebelumnya aku mau nawarin dulu nih ya, Mbak boleh minum, boleh makan dicemil-cemil gitu ya. Kayaknya tadi lelah ya habis kesana sini ya. Iya, biasa jam-jam segini beneran nih boleh. Boleh, silakan. Tamunya suka lapar yang ini. Ini bukan properti jadi bisa dinikmati gitu ya. Ini ya. ada rasa coklat, ada rasa apa ya itu ya? Boleh dijajal dulu aja kali ya. Jam-jam pertama kali ada makanan. Oh iya dong. Namanya juga podcast Di Atas Meja Makan, ada makanan, bukan properti ya. Aku juga pengen coba nih. Ini ya. Kalau tadi mungkin kita udah diceritain profilnya si Mbak Intan gitu, latar belakangnya dari S1 tuh langsung S3. Nah kali ini mungkin boleh diceritain gitu ya, sejauh ini penelitian yang udah dilakuin sebagai Kepala Pusat Riset Laut Dalam tuh apa aja Mbak? Oke, jadi saya kan baru mulai itu tuh pertengahan tahun ini. Jadi kita mulai kita put Indonesian Deep Sea Research gitu on the map gitu kan, bahwa negara kita ini punya laut dalam yang menarik seperti di Laut Banda, di bagian Pasifik, di Indian Ocean.
Dan itu seksi banget, bukan cuma buat orang Indonesia, cuma juga buat komunitas internasional. Nah, so let's do something with our interesting seas gitu ya. Kelihatan banget ya kalau emang lulusan Amerika Iya. ngomongnya agak-agak bahasa Inggris Sorry. gitu kan. Ada translate di bawah ini. Ya, gitu. Ya, jadi sebenarnya banyak yang bisa explore dari segi ilmu pastinya gitu ya. Jadi kan laut dalam itu apa sih laut dalam? Itu adalah sebenarnya laut di atas by definition ya, di atas 200 meter tuh laut dalam. Nah, mungkin kalau kita manusia-manusia kan biasanya pesisir-pesisir ya Mbak ya, coral reef gitu, terumbu karang, melihat mangrove, itu pesisir dan itu penting gitu, punya jasa lingkungan yang penting. Tapi ternyata mayoritas laut kita di dunia itu justru laut dalam gitu, justru ini lebih banyak lagi dan belum terkuak besar gitu. Tapi memang effortnya lebih besar gitu kan untuk ya istilahnya menyelam lebih dalam itu kan pasti butuh effort yang luar biasa ya. Betul. Nah jadi kami saat ini bukan hanya sebenarnya ingin fokus ke aspek sainsnya, tapi juga berkolaborasi dengan organisasi riset lain di BRIN untuk aspek yang lebih interdisciplinary. Misalnya, mungkin bos saya Pak Oki udah ngobrol tentang Serikandi Bahari gitu. Jadi sebuah riset kelautan yang nggak cuma melihat aspek lautnya, aspek fisikanya, arusnya, nutriennya lah, terus binatangnya, tapi juga peran perempuan, terutama di Indonesia menurut saya sangat progresif terhadap memproduksi ilmu pengetahuan gitu. Bahkan sampai mencoba menghapus bias-bias di pikiran kita terkait perempuan dan laut dalam. Wow. Kan tadi udah di-mention Serikandi ya, ini sebagai salah satu Serikandi juga terpanggil. Asik. Waktu itu Mbak Oki juga sempat ngundang gitu ya sama teman-teman buat main, tapi belum sempat. Nantilah mungkin kita bisa hubungin Mbak Intan, jadi main ya teman-teman ya. Ancol ya. Iya, asik. Buat langsung ngeliat gimana sih kalau proses meriset itu gitu. Apakah benar-benar ngelihat laut gitu, atau karena laut dalam mungkin ada yang terjun menyelam gitu nggak sih Mbak? Ya, jadi karena laut dalam by definition 200, kalau saya sendiri penyelam gitu. Saya penyelam. Seriously? Iya. Tapi hobinya berenang? Iya, dari kecil berenang gitu. Emang harus berenang. Karena pendek kan. Jadi disuruh berenang biar tinggi lah, nggak tinggi-tinggi juga. Jadi saya suka berenang, terus nyelam, belajar nyelam waktu kuliah. Tapi kalau untuk 200 meter biasanya kita harus butuh ROV gitu, butuh kamera diturunkan karena manusia di dalam kedalaman 200 kan sudah tidak friendly lah untuk tubuh manusia. Kalau manusia ya 50 meter masih oke, 100 masih ada yang bisa melakukan gitu. Untuk yang diving gitu itu ya. Oke. Karena nggak mungkin juga ya sampai dalam-dalam banget. Iya, tekanannya gitu ya. tinggi. Saya udah kecil tambah mencuter nggak naik. Waduh, naik ke darat nggak naik lagi. Tapi bentar ini mungkin agak out of the topic gitu ya. Iya. Kalau kemarin agak ngeliat gitu ya, beberapa minggu terakhir kan ada gempa terjadi di Sukabumi gitu kan, yang mana yang kita tahu gempa itu kan antara bumi, yang mana bumi Indonesia ini khususnya kelautan tuh kan banyak ya gitu. Nah itu ada kaitannya nggak sih Mbak? Sebenarnya ada kaitannya, justru proses kebumian ini membentuk laut dalam Mbak sebenarnya. Jadi yang terjadi ini salah satunya di Indonesia itu adalah kan tabrakan lempeng. Yang satu Australia menabrak kita lah di Indonesia. Nah tapi si Australia ini berat, massa jenisnya tinggi gitu. Jadi ketika tabrakan ya kayak apa ya, kayak ya mungkin ini ya kalau saya bisa gini tabrakan, tapi ini tuh lebih dalam. Aduh. Apa yang terjadi? Ini kan masuk ke bawah ya siang ini. Nah itulah yang terjadi, makanya terjadi force gitu, dan ini yang menyebabkan gempa. Yang terjadi kemarin di Indonesia juga begitu? Karena gempa itu terjadi ketika ini sudah kita tekan dan energinya harus lepas. Yang lepas kan jadi dia bergerak, boom, gempa gitu ya. Nah tapi ketika si dua lempeng ini tabrakan, yang satu lebih berat, dia masuk ke dalam Mbak. Dan itu makanya kalau kita lihat laut di selatan Sumatera, di Jawa itu kan dalam. Dan di Banda gitu, karena itu terjadi tabrakan lempengan dan dia masuk dan bikin dalam. Itu seksinya lempeng-lempeng dunia ini. Beda dengan Himalaya. Ini kita jadi out of topic banget dari laut dalam. Tapi menarik, gitu inilah kebumian gitu. Kebumian itu kita melihat holistik. Nah, si Himalaya ini dua-duanya lempengan darat, which is kue-kue yang ringan. Makanya Himalaya kan tinggi banget. Karena ringan-ringan dia jadi bisa naik ke atas. Begitu, dari situ. Ini baru tahu ya, ini pengetahuan ya teman-teman, baru tahu kan tuh. Tadi sangat logik ya, bumi kita itu. Ada yang ke dalam tadi ya, dan ini ada yang ke atas. Ringan, yang satu kalau yang satu berat,
satu ringan ya yang berat turun dong. Mhm. Nah, ini yang terjadi palung gitu. Itulah. Oke, gitu. Palung Mariana. Mariana, gitu, satunya. Jepang sama Pasifik itu kan Heeh, ketemu gitu. Wow, asik sih ya sebenarnya. Jadi ini loh, waktu diceritain sama Mbak Intan tuh imajinasi kemana-mana ya. Yes. Ya aku harap sih Sobat Voice juga gitu kan. Karena seru banget kalau kita ngebahas tentang kelautan gitu ya. Apalagi yang lagi hype kan, kita bisa diving nih, ngelihat makhluk-makhluk di laut. Mbak Intan suka ngeliat-liat gitu? Nah, ya suka. Kalau saya nyelam kan, itu buat saya teman-teman saya ya. Maksudnya itu kalau nyelam tuh, wah it's my office gitu. Tapi lucu-lucu binatangnya. Tapi kalau laut dalam ini kan karena kita memang biasanya kita nih belum banyak nih melihat binatang laut dalam ini masih hidup. Karena biasanya kita tuh istilah nyiduk gitu ya, pas kita naik kapal riset, kita misalnya ngedredging gitu atau enggak kita ya menangkap mereka lah gitu. Tapi karena ditangkap waktu kita udah dapet binatang udah mati gitu. Oh gitu. Menarik sih, tapi udah mati gitu kan. Nah, maksud saya kan itu jadi tadi gimana sih masyarakat melihat laut dalam ketika binatang aja pas udah naik udah mati gitu. Kan jadi agak distant ya Mbak, agak jauh. Tapi menurut saya kalau makanya salah satu yang riset kami ingin lakukan juga riset laut dalam ini, melihat misalnya dengan kamera high resolution, dengan ROV, supaya kita bisa melihat binatang laut dalam yang super aneh dan super cute sebenarnya ketika masih hidup. Disitulah kita akan merasakan mengenal, melihat, menyayangi gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang film-film gitu yang menceritakan tentang ikan-ikan yang unik-unik, itu memang beneran ada berarti? Iya. Di laut dalam tuh yang bentuknya mungkin yang nggak kita tahu, kita taunya mungkin bandeng gitu ya teman-teman, lele yang kita makan, di meja, di atas meja. Tentunya ada yang unik-unik gitu ya kalau yang di laut dalam itu ya Mbak? Ya betul, tentu kan pada kedalaman tertentu ada yang misalnya dia punya lampu gitu ya kasarnya ya. Jadi ada kan mungkin kalau ke akuarium, di beberapa akuarium di dunia ada gitu, dia di kedalaman tertentu itu ada binatang ikannya punya lampu gitu. Serius ada? Serius. Tapi biasanya kalau udah kedalaman sekali dia itu udah mungkin percuma juga kali ya punya lampu gitu. Itu lebih menarik, itu lebih aneh lagi. Dan biasanya ada yang mukanya gahar gitu ya, taringnya seperti apa. Tapi ada juga yang oh my god, you're so cute gitu, dan kayak ya berenang belum gitu. Waduh. Ya. Tapi kan itu yang menarik ketika melihat mereka masih hidup. Terus kalau misalnya di negara lain tuh sebenarnya kok simple ya konsepnya, kita bawa kamera, kita taruh ikan, terus melihat binatang-binatang yang akan datang dan memakan. Gitu. Karena di situ kita ya istilah kita kasih trap gitu ya, kita kasih ini nih makanan, silakan datang. Ternyata ada udang-udang, ada binatang-binatang lain yang ya di kedalaman itu dia bisa hidup gitu. Oke, ada juga ya. Jadi, yang bisa hidup, ada yang nggak bisa hidup ya? Ya kalau udah di kedalaman itu sih yang ada di situ hanya yang bisa hidup gitu ya. Mungkin ya kalau udah dalam banget di dasar bisa aja ketemu bangkai paus, bisa aja gitu ya. Ada. Tapi karena menariknya tuh binatang-binatang itu, coba pikirin ya, mereka tidak melihat matahari. Makanan juga nggak sebanyak di kawasan pesisir kan. Jadi mereka sebenarnya hidupnya tough gitu. Tapi di balik ketafannya itu sebenarnya kita banyak belajar dari mereka gitu. Gimana sih dia bisa berat hidup di lingkungan yang nutriennya nggak banyak. Dia bergantung pada apa gitu. Nah bahkan di laut dalam itu kan udah mulai dingin, pressure-nya besar. Tapi kalau kita ketemu misalnya gunung api atau enggak namanya hydrothermal vent. Jadi hydrothermal vent tuh apa ya, ventilasi gitu. Dia kayak sebenarnya bentuknya kayak kerucut. Ya gelembung-gelembung hasil dari itu bagian dari vulkanik gitu ya Mbak. Jadi kayak gunung terus dia kayak gumbul gitu. Biasanya kalau kita di gunung, misalnya di gunung kadang mungkin bisa melihat itu. Nah itu juga sebenarnya terjadi juga di laut. Jadi bayangkan laut kita yang dingin, gelap, tiba-tiba ada hydrothermal vent yang anget-anget. Itu banyak binatangnya di situ. Mungkin dia kedinginan, dia menghangatkan dari situ kali dia ya. juga gitu kayak oasis, tapi kalau oasis kan menyegarkan, dia menghangatkan gitu kan. Dan itu seru. Di kedalaman yang gelap, tapi dia bisa mendapatkan makanan dari bahan-bahan kimia di hydrothermal vent itu. Ya, jadi makanan tuh ternyata nggak cuma yang kayak gini, tapi juga yang bahan-bahan kimia yang mereka dapatkan di titik-titik menarik di laut dalam, binatang juga bisa bertahan gitu.
Itu yang ingin kita explore. Nah, kalau tadi udah sempat diceritain gitu ya sama Mbak Intan, Sobat Voice, bisa nggak ya gitu kan yang menjadi latar belakang kira-kira kenapa sih ngelakuin riset kayak gini gitu kan? Mungkin boleh diinfoin ke Sobat Voice ya, secara simpel aja bahasanya untuk generasi milenial nih Mbak. Gimana? Ya kita ingin mengetahui, ingin menjaga, juga memanfaatkan dengan balance gitu tadi, ekonomi, ekologi on the same page. Jadi banyak hal yang bisa kita explore, kita dapatkan, tapi kan kita mesti tahu juga gitu ya, ada apa di laut dalam kita. Tapi untuk kita bisa mengeksplor dengan sustainable, berkelanjutan, kita mesti tahu nih gitu, apa yang bisa kita kembangkan, tapi juga ekosistem unik ini tidak hilang, tidak rusak, tidak punah gitu. Karena di situ kalau tadi kita bicara lebih dalam lagi, buat apa sih gitu ya? Laut dalam itu istilahnya ya yang menjaga laut kita tetap sehat. Dan banyak enzim-enzim yang kita belum temukan, Mbak. Jadi justru karena unik banget, kan dia kan ekstrim banget hidupnya ya. Dia tuh punya enzim-enzim yang bisa jadi bahan obat gitu. Dan kita belum banyak tahu. Gitu. Dan kita race against time karena kita tahu lingkungan kita berubah, our climate is changing. Jadi binatang laut pun juga bergerak-gerak gitu, berpindah-pindah. Sebelum mereka itu terdampak kan kita harus mengetahui, memanfaatkan dan menyelamatkan in the end gitu. Oke, luar biasa. Nah, dari Mbak Intan sendiri gitu ya, riset-riset apa aja sih yang sekarang udah dijalani gitu ya, dan yang diunggulkan apa nih risetnya? Jadi kalau untuk riset laut dalam, yang kita unggulkan pertama lingkungannya dulu. Karena lingkungan laut dalam aja kita masih harus banyak memahami. Kalau laut itu kan nggak cuma air diem, banyak dinamika di dalam laut itu. Laut itu kan in a way kayak sungai ya, ada yang naik, ada yang turun. Nah misalnya ketika lautnya itu airnya aja naik gitu Mbak, namanya proses upwelling dari bawah ke atas. Itu dia membawa banyak nutrisi dan itu menjadi sumber perikanan. Jadi dinamika laut, cara laut berdansa itu bisa mendapatkan informasi di mana ikannya banyak. Kayaknya nggak nyambung tapi nyambung ya. Bisa sampai bisa tahu kayak gitu ya. Betul. Ini informasi juga buat nelayan mungkin ya tahu. Betul. Nah kayak proses upwelling itu sangat erat dengan informasi untuk nelayan. Walaupun nelayan tuh sebenarnya udah pinter sih karena dia punya tradisi turun temurun ya. Terus itu lingkungannya. Yang kedua kita unggulkan adalah namanya prospeksi dari laut dalam ya tadi, kayak misalnya kita ke hidrotermal, ke gunung laut atau bahkan lokasi-lokasi yang lingkungannya unik dan ekstrim, ternyata bisa kita pelajari enzim-enzim untuk bioprospeksi, jadi untuk nanti obat, makanan atau sebagainya gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu kita ingin mengangkat konektivitasnya Mbak. Jadi konektivitas itu penting, nggak cuma kayak tadi perempuan dan laut. Sedalam-dalamnya kita berfokus pada laut dalam, kita itu jangan lupa perubahan yang ada di laut dalam itu datangnya dari mana? Dari atas, dari pesisir gitu maksudnya. Jadi kita orang laut dalam pun nggak bisa melupakan masalah seperti plastik laut yang dari kita notabene di darat, masalah dari tingginya nutrien atau enggak polusi lainnya. Itu penting karena itulah yang akan membantu kita memahami apa yang terjadi di laut dalam itu. Jadi tetap aja harus ada shake hand gitu ya, kerjasama erat antara komunitas yang berkecimpung di pesisir dan di laut dalam. Tapi selama sejauh ini masih ada nggak sih sampah-sampah yang ditemukan di laut dalam itu Mbak? Pasti. Wow, ada. Ya plastik itu kan almost apalagi kayak polystyrene ya, itu kan kayak forever ya. Ya dan ujungnya pasti dia ke laut dalam dan ada yang ditemukan di sedimen yang tentu kita pernah sering dengar ada yang ditemukan misalnya dimakan oleh paus, binatang lain. Tuh. Tadi kan juga sempat diceritain gitu ya sama Mbak Intan kalau di laut dalam ini banyak enzim-enzim gitu ya yang mungkin kita belum tahu. Ya kan, makanya harusnya di-riset, diteliti seperti itu. Nah, yang udah tahu nih untuk masyarakat informasinya dari penelitian atau riset di laut dalam ini, apa sih manfaat yang udah kita terima dan kita gunakan saat ini? Nah itu dia, mungkin saya menempatkan kalau di Indonesia memang kita masih banyak harus mengeksplor Mbak. Jadi kita berkaca kalau dengan di luar ya mereka bisa membuat enzim-enzim obat dari situ. Nah di kita ini masih banyak yang kita nggak ketahui. Kenapa? Karena untuk mencapai laut dalam aja
kita sebenarnya belum bisa, maksimal gitu. belum bisa, Oke. karena kan kita harus butuh nggak cuma tadi kameranya turun melihat binatang lautnya aja, itu kita masih sedang kita arahkan ke situ Oke. gitu kan, supaya risetnya lebih interesting dan berdampak. Nah, tapi kalau di Indonesia justru itu yang sedang kita masih exploring, Mbak. Masih kita ingin mencari hidrotermal, kita ingin turun bareng-bareng. Jadi kalau dulu biasanya kalau kita menemukan hidrotermal, yang turun itu orang geologi aja. Jadi dia bisa melihat sumber daya geologinya. Tapi orang biologinya nggak ikutan. Oh. Nah, ini yang ingin kita rubah, karena Oke. kami juga kan pusat riset yang tergolong muda ya. Orang-orangnya juga masih muda gitu. Jadi kami justru ingin kali ini kalau kita ke hidrotermal, kita kolaborasi nih. Orang geologinya turun, orang biologinya Biologinya turun turun. untuk ngambil sampel. Nah, itu pun nggak mudah, Mbak. Karena bayangkan, segala macam yang hidup-hidup di laut dalam itu, dia biasa hidup di laut dalam yang tekanannya tinggi. Biasa dia biasa tertekan. Oke, di kedalaman yang sangat dalam banget itu ya. Karena kan berarti. dalam banget dia tertekan. Ya sama aja kalau kita yang di darat ditaruh ke bawah tertekan, dia yang biasa tertekan dibawa ke atas tuh malah jadi tidak bagus juga kondisinya buat dia. Malah ambiar gitu. Ya, ambiar. Ambiar. Kayaknya simpel banget ya, mengambil sampel di laut dalam dan mempreservasi dia sampai ke atas itu aja itu susah. Susah. Jadi memang kalau laut dalam ini riset yang butuh kehususan konsentrasi untuk mendapatkan kapal riset yang baik gitu kan, dan alat-alat sampling laut dalam yang kita ini sebenarnya masih, kalau di Indonesia kalau kita jujur very early stage gitu, tapi kita ingin menempatkan posisi ini, makanya di BRIN kita tuh ada pusat riset laut dalam gitu. Bukan hanya laut secara umum, tapi mengapa kita harus fokus ke laut dalam, ini harus kita bina pelan-pelan gitu ya. Oke, kalau tadi kan kita berarti harus win-win solution ya, karena kalau yang di bawah biasa tertekan ke atas nggak bisa, kita juga yang biasa di atas ke bawah kita tertekan. Iya, Berarti kan harus di tengah-tengah nggak sih Mbak itu berarti? Ya tengah-tengahnya juga udah beribu-ribu meter kali Mbak. Jadi lebih kayak ya kita harus ya hal-hal yang dulu kita sampling kayaknya simple itu nggak bisa, kita harus mulai pikirin secara konkret nih. Oke, next step kita ingin misalnya men-sampling mikroba seperti riset-risetnya Prof. Oki ya. Gimana mikroba itu tetap bisa kita manfaatkan ketika kita sudah naik di kapal riset. Simple tapi nggak simple. Iya, simple tapi ternyata susah ya, karena dengan kondisi yang berbeda itu tadi. Iya, butuh teknologi yang canggih. Nah, untuk itu teknologi yang canggih itu sudah ada. Nah, saat ini makanya BRIN kan punya beberapa kapal riset gitu ya. Kapal riset itu sering kita gunakan untuk pelayaran oceanografi. Nah, yang sedang kita investasikan adalah lebih dari itu. Jadi kapal riset yang memiliki yang bisa justru menurunkan alat lebih dalam. Jadi kalau dulu misalnya kita punya kapal riset, tapi misalnya laut kita sampai 7.000 nih, kita misalnya baru bisanya sampai turunin alat 2.000, 1.000 gitu kan. Jadi laut dalamnya nggak kesentuh ya. Oh, iya. Iya, makanya kayak ini saya bilang simple tapi nggak simple. Iya. Tapi sorry Mbak, kalau misalnya kamera tadi yang turun ke bawah, kalau sama kapal selam itu berarti lebih dalam kamera itu harusnya ya? Kapal selam pun ada batasannya juga, karena kan kayak misalnya kemarin jadi tragedi yang di Selat Bali itu kan karena seharusnya tidak berada di kedalaman karena kehilangan sinyal itu listrik atau apa, itu kan dia turun, seharusnya dia ya tidak bisa untuk kedalaman segitu sudah tidak kuat juga gitu. Jadi memang udah ada aturannya misalnya segini gitu ya, jadi kalau misalnya dia turun segini udah hilang ya. Dan pressure-nya tadi hancur karena tekanan. Justru karena laut makin dalam tuh tekanannya luar biasa justru. Luar biasa. Bahkan kita kapal yang besi-besi baja itu bisa hancur. Ya, hancur. Makanya kita turun susah, menaikkan mereka untuk masih tetap hidup tuh juga susah. Makanya salah satu misalnya ikan aja Mbak. Orang dulu misalnya nangkap ikan laut dalam nih, dibawa ke atas, ikannya jelek banget gitu. Padahal aslinya ikan itu kalau di laut dalam nggak sejelek, mungkin jelek tapi nggak sejelek itu gitu. Oke, gimana ya? Karena gini, jadi ikan itu dia biasa hidup di tekanan yang tinggi. Jadi kan ya maksudnya dia punya badan emang bisa menahan tekanan itu kan dari luar. Ketika dia diangkat ke permukaan, bisa aja matanya jadi bleber gitu loh. Oh, gitu. I see. Jadi badannya tuh gitu ya. jadi kok ini ikan bleber-bleber banget. Padahal kalau waktu dia masih hidup itu nggak seaneh itu. Nah itulah maksud saya, bahkan langkah sesimpel kita menurunkan kamera high resolution, melihat biota itu saat masih hidup, itu perspektif kita akan beda dengan misalnya kita mengambil ikan dari laut dalam, pas udah diangkat ke atas langsung beda
Iya ya. Nah, simple ya, tapi Simpel nggak tapi simple. iya. Sama kalau misalnya kita udah dandan cantik gitu ya, Sobat Voice, makeup, terjun kolam renang, bleber-bleber makeupnya. Bagaimana mempreservasi makeup kita di dalam laut kan? Oke, Mbak Intan, kalau ngelihat kondisi laut di Indonesia sekarang gitu ya, Iya. itu seperti apa sih menurut pandangan Mbak Intan? Dan udah pernah menjelajah laut Indonesia mana aja? Oke, kalau laut di Indonesia maupun laut di dunia itu dari segi iklim ya makin panas. Ya, karena perubahan iklim, lalu dia makin asam, juga karena perubahan iklim. Oke. Jadi makin panas, makin asam, dan kehilangan nafasnya. Dalam arti dia kekurangan oksigen, oksigennya berkurang. Itu adalah dampak paling nyata dari perubahan iklim terhadap laut. Warmer, more acidic, losing its oxygen. Gitu. Itu adalah dari iklimnya, which is manusia. Nah, tapi ada juga kan dampak-dampak yang lebih terlihat gitu ya, mungkin dan lebih terasa itu dampak kita, seperti misalnya polusi laut termasuk plastik. Karena plastik ini sangat fisik, sangat mudah dilihat dan nggak ada matinya gitu. Itu yang susah diuraikan gitu kan ya, iya, plastik itu ya. Plastik, diamonds forever, plastik juga forever kan. Wow. Ya. Tapi aku lebih milih diamond. Yes, ya. Terus Ya. laut mana aja udah pernah dijelajah? Oke, kalau laut di Indonesia udah juga. Tapi aku juga karena dulu di luar pernah ke lokasi-lokasi di luar juga, Mbak. Jadi tengah-tengah Pasifik, ke Kuwait pernah, ke Hong Kong pernah, Singapura pernah. Kalau Pasifik menarik karena itu bekas lokasi atomic bomb. Jadi very interesting island gitu. Ada bekas-bekas tangki-tangki militer. Masih ada ya? Ada. Tapi aneh aja gitu pulaunya. Oh. Iya, bekas ya. Pokoknya saya nggak mau makan kelapanya apa gitu. Takut aja gitu. Walaupun udah lama banget gitu. Kalau di Indonesia, wah banyak yang menarik ya. Misalnya ya Wakatobi menarik kalau dari segi orang karang gitu. Terus ada misalnya Takabonerate, itu atol terbesar di dunia kayaknya, tapi dan nomor 1 di Asia Tenggara, atol gitu. Jadi dia emang gugus kepulauan yang berbentuk kayak ring gitu, Mbak. Itu di Wakatobi, dari Makassar turunlah ke selatan. Nah, wah semua menarik ya. Tapi Indian semua itu menarik, bagus ketika dijaga manusia gitu. Jadi saya sebagai explorer gitu kan, saya juga National Geographic Explorer, walaupun rasanya itu saya udah mengeksplor jauh-jauh. Intan the Explorer bukan? Iya, Dora deh. Sejenis. Tapi menariknya gini, Mbak, kadang orang mikirnya kalau kita ke lokasi yang jauh, kita akan menemukan sesuatu yang indah dan pristine. Unfortunately, no such way gitu. Walaupun aku ke tengah-tengah Pasifik, aku melihat dampak manusia, apalagi dulu bekas bom gitu atau enggak karang-karangnya sudah, wah kelihatan ini mah pernah kayaknya ada kapal yang ngedredge gitu, kayak rusaknya tuh barengan gitu kan. Tapi justru jadi nggak ada lokasi yang jauh itu terus for granted pristine tuh nggak ada. Justru kadang kita udah jauh-jauh ternyata wow, manusia juga udah pernah kesini ya, dan hancur juga gitu. Justru kadang ternyata yang nggak terlalu jauh tapi terjaga dengan baik karena manusianya peduli. Indian manusianya yang harus menjaga sih. Iya betul, ikut ambil andil di situ lah ya untuk alam kita ini gitu. Nah, kalau ngomongin soal laut nih seru banget nih ya sama Mbak Intan nih. Bedanya laut sama samudra apa, Mbak? Laut kayak samudra lebih luas ya. Samudra kan ocean, kayak Indian Ocean, Pacific Ocean, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Atlantik, Pasifik. Kalau laut kan bisa laut Jawa, gitu, laut Banda, jadi lebih kecil. Oh gitu ya. Tapi laut, samudra itu kan sama-sama air ya, nyambung kan semuanya. Di dunia ini nyambung gitu ya. Betul. Perairan ini ya. Banget. Bahkan ada yang namanya fenomena conveyor belt global. Kayak di airport ya, itu kan ada conveyor belt, naruh barang kita kalau turun dari pesawat, terus ada nunggu koper, itu kan conveyor belt jalan gitu kan. Iya. Nungguin bagasi itu ya. Dari mulai, jadi kan itu dia muter dari mulai orang aircraftnya naruh barang kita, terus muter di tempat-tempat kita, terus kalau nggak ketangkep sama kita muter lagi kan? Ya. Arus laut itu seperti itu, dari Pasifik ke Indian Ocean, ke Atlantik, terus masuk ke dalam, somehow dia bisa muncul di Pasifik. Bisa muncul lagi di situ lagi gitu. Jadi kalau bayangkan arus laut itu seperti sungai, itu dia ada kayak sebuah pita yang menyatukan laut kita. Wih, keren banget ya. Aneh ya laut itu. Unik ya, dan itulah luar biasa gitu ya. Dan penuh imajinasi. Betul, aku dari tadi berimajinasi loh. Iya.
Tapi bentar, tadi kan juga pas jalan-jalan gitu ya ngelihat ada apa bekas-bekas apa tadi itu yang Mbak Intan sempat cerita. Oh, waktu bom atom itu juga. Terus kalau misalnya yang ada di film Titanic tuh beneran nggak sih? Wah, Titanic aku belum pernah. Belum pernah. Siapa juga yang pernah ya? Ya pasti Mbak, itu maksudnya kan ada di bawah laut itu. Ya kayak James Cameron makanya kan berusaha mengangkat isu itu ya. Dan pasti banyak di Indonesia juga kan kapal-kapal karam. Dan banyak juga sih yang udah diidentifikasi, diketahui gitu. Itu kan kalau gunung es gitu yang ada di laut tuh nggak mencair gitu ya? Oh, ya kalau jadi kan es itu ada yang di mayoritas ya, ada yang di North Pole gitu. Pole itu apa sih? Kutub utara, kutub selatan, kutub selatan. Nah, karakternya juga beda gitu. Jadi kalau di kutub utara itu dia es laut. Banyaknya tuh dia esnya di laut. Jadi dalam arti dia kalau musim panas ya mencair. Kalau musim dingin ya jadi es lagi. Makanya ada iceberg itu kan itu di utara juga banyaknya. Nah, tapi yang menarik dari perubahan iklim yang alarming, walaupun kita jadi es, jadi air. Nah, ketika kita musim dingin tuh luasan esnya berkurang. Jadi walaupun di saat yang harusnya kita jadi es, luasannya, lebarnya itu berkurang. Itu salah satu dampak dari perubahan iklim. Nah itu. Nah kalau di kutub selatan karakternya beda karena dia esnya itu di atas daratan. Jadi ke kutub selatan itu kan daratan besar. Di atasnya ada es salju gitu kan. Nah itu jadi dia sifat mencairnya ya dia jatuh gitu lah istilahnya masuk ke laut dari daratan ini. Tapi kalau yang di utara tuh kayak es air, tapi makin lama esnya makin sedikit gitu. Karena panas. Karena perubahan iklim tadi itu yang udah disebutkan tadi ya. Dan jangan lupa Indonesia juga salah satu dari 3 lokasi di tropis yang punya Jaya Wijaya, kayak pegunungan yang dengan es. Oh iya, yang ada saljunya ya. Iya, itu Indonesia, Kilimanjaro, sama satu lagi di Amerika Selatan. Itu pun ya kita udah tahu mencair juga. Iya sih, karena panas yang pasti mencair ya gitu. Nah, tadi kan udah sempat diceritain juga sama Mbak Intan nih Sobat Voice, kalau memang di pusat risetnya itu kan ada oceanografi tadi di organisasi riset kebumian dan maritim. Betul. Ya. Terus ada juga pusat riset laut dalam. Ini apa sih bedanya? Betul. Apa riset oceanografi itu apa? Pusat riset laut dalam tuh apa gitu yang di riset? Boleh diceritakan? Jadi kalau memang dalam sejarahnya panjang juga, jadi sebenarnya pusat riset oceanografi itu dulu ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oh ya? Iya. Wow, udah lama sekali berarti. Jadi sebelum ya Brin dari LIPI, sebelum ada LIPI tuh itu pusat riset tentang kelautan itu udah ada gitu. Jadi dulu cikal bakalnya kan kebun raya ya, yang lautnya jadi pusat riset oceanografi. Nah, waktu berlalu tentu kita menyadari bahwa riset laut dalam ini punya keunikan yang butuh kekhususan, kefokusan. Jadi waktu itu mulailah di LIPI ada namanya pusat riset laut dalam supaya kita bisa lebih fokus nih. Dalam arti gini, pesisir itu penting juga. Yes. Banyak hal yang jasa lingkungan yang penting dan sangat erat dengan manusia, tapi kita juga harus mulai riset laut dalam yang tadi aku bilang challenging gitu. Hal-hal yang simple aja kita bisa dibilang belum bisa karena kita butuh simple tapi nggak simple gitu tadi ya. Tapi ya kita harus pelan-pelan karena itu kan butuh investasi manusianya. Sekarang kita bicara SDM periset yang benar-benar dari awal deep sea kayak Prof Oki itu nggak banyak di Indonesia. Saya juga dari awal bukan dicetak sebagai deep sea. I'm an oceanographer, I'm a climate scientist. Tapi banyak aplikasi yang di pesisir yang bisa kita mulai terapkan di laut dalam supaya pengetahuan kita tentang laut dalam itu meningkat gitu. Wow. Jadi makanya BRIN ada 2 pusat riset itu dan kita sama-sama based di Ancol gitu. Jadi banyak project-project yang kita lakukan bersama gitu. Karena memang kebumian itu gimana sih Mbak bisa bedain apa dan apa semuanya berhubungan kan. Betul, lautnya aja satu pita besar. Jadi memang kolaborasi itu penting, nggak cuman di komunitas kelautan kayak tadi yang saya sebutkan dengan misalnya bahkan orang-orang social scientist, karena kita bisa belajar banyak dari situ. Harus saling lah ya pokoknya gitu kan, karena pemikirannya beda pasti nanti kita belajar hal baru deh, saya yakin. Pastinya. Jadi pengen belajar nih ya, teman-teman juga pasti pengen belajar ya. Jadi langsung kita agendakan nanti kita mau ngeliat ya. Boleh nggak kita ke Ancol? Iya benar. Oke. Saya tunggu loh. Beneran loh. Iya beneran. Save the date nanti ya barengan sama teman-teman untuk ke sana. Oke. Sebagai kepala pusat riset laut dalam. Siap. Untuk masa yang akan datang nih harapannya kira-kira apa sih Mbak Intan?
Harapan saya tentu kita bisa menempatkan riset laut dalam di laut Indonesia on the map. On the map dalam arti kita benar-benar bisa menunjukkan laut dalam kita itu bukan cuma menarik mah semua orang tahu, tapi kita bisa menghasilkan pengetahuan di lokasi rumah kita yang menarik ini. Saya cuma pengen itu sih sebenarnya simpelnya. Tapi itu kita butuh manusianya kita siapkan, labnya, infrastrukturnya kita siapkan, dan walaupun Mbak bilang saya masih muda ya gitu ya, saya tuh juga harus mulai memikirkan who's next gitu. Penerus. Ya, dalam arti kepakaran saya ini harus ada yang nerusin. Ya. Seperti itu. Jadi dan itu harusnya ada tiap misalnya jenjang 5 tahun tuh kita harus punya penerus gitu. Nah, kalau untuk saat ini udah ada belum yang daftar banyak gitu? Kalau bidang saya udah ada berapa yang muda, dan di laut dalam juga kita sudah menyiapkan, misalnya ada orang kimia, kita siapkan yang lebih muda dengan ilmu yang lebih susah. Itu udah kita lihat juga, sambil kita melihat mungkin ada teman-teman diaspora di luar yang pengen bergabung ke BRIN, walaupun misalnya bidangnya belum laut dalam banget nih, saya pun seperti itu ya. Cuma kita bisa mengaplikasikan apa yang kita miliki di otak kita untuk mulai tadi put Indonesian's deep sea research on the map, on the global map. Yang penting mau ya gitu kan, niat, tapi harus S3. Kalau di BRIN, iya, karena memang di dunia seperti itu, Mbak. Oke. Jadi yang S1 belum ya kalian ya, S3 dulu. Iya. Tapi nggak kerasa kok, maksudnya jangan dipikirin S1 S3-nya ya. Maksudnya kan dulu aku juga belajar, karena belajar nggak kerasa aja tuh S3 gitu kan, gitu. Lompat lagi kan, ya kan, dari S1 langsung S3. Wah. Iya, tapi kan nggak mikir itunya, itu kan cuma casing ya. Iya. Yang penting ilmunya. Nah, itu dia ya. Jangan malas untuk belajar teman-teman ya, Sobat Voice juga. Nah, boleh dong kasih ajakan gitu ya buat generasi milenial, generasi muda nih, untuk peduli dengan kondisi kelautan di Indonesia sekarang gitu. Gimana, Mbak? Oke. Laut itu, tanpa laut kita nggak ada. Laut is, bener, Mother Earth itu laut. Yeah. Karena di laut lah muncul kehidupan, dan sebagai ibu, laut, ini saya berusaha berkoneksi ya. Anda dengan laut itu sangat dekat. Walaupun Anda sukanya ke gunung, Anda dan laut itu sangat dekat. Bahwa karena kalau nggak ada laut, kehidupan di bumi ini tidak mulai. Gitu kan. Dan bahkan apa yang telah kita lakukan terhadap bumi ini, itu seperti ibu yang baik. Laut itu menyerap kesalahan kita. Kan? Maksudnya gimana? Misalnya, salah satu dampak dari perubahan iklim itu kan gas rumah kaca lebih meningkat di atmosfer. Dan gas rumah kaca itulah yang membuat planet kita makin hangat, selimutnya makin tebal. Gas rumah kaca itu kayak selimut, tapi selimutnya udah ketebalan sekarang. Lalu siapa yang menyerap CO2 itu? Laut. Wow. Jadi laut sebagai ibu yang selalu, walaupun kita udah salah, diprotek, itulah laut yang sedang lakukan saat ini. Jadi laut itu menyerap gas CO2, gas rumah kaca yang kita produksi dari aktivitas kita sehari-hari, tapi lautnya menjadi asam. Jadi like a mom, they will protect you gitu. Oke, kita jaga, walaupun Anda mungkin ya salah juga, tapi kan in the end ada batasnya. Bagaimana ibu itu bisa bertahan, itu yang harus kita jaga. Jadi kalau kita ingin ibu kita bertahan, ibu yang melahirkan kita, yang menjaga kita, yang kadang memaafkan juga dosa kita, seperti itulah sebenarnya filosofi dari kita dan laut. Nah sekarang konkretnya lah ya, apa-apa yang kita lakukan di darat, teman-teman juga jangan ini, maksudnya kalau saya bukan saintis, saya bukan explorer kayak Mbak Intan, saya bisa apa gitu. Enggak juga loh. Banyak hal yang orang bilang, gimana saya berkontribusi pada climate change? Plastik itu bagian dari produk petroleum gitu. Jadi dengan Anda sebenarnya mengurangi plastik aja, itu sebenarnya Anda punya kekuatan untuk mengurangi dampak dari climate change. Jarang kepikiran kan? Iya. Justru karena awal-awal kita kayak agak susah karena nggak ada plastik, mau belanja nggak ada plastik susah. Iya, karena awal-awal ya. Cuma kan kita udah beradaptasi nih pakai, tapi ini ya, kantong. ini bikinnya pakai energi. Energi itu menghasilkan gas rumah kaca. Lalu walaupun kita punya sistem recycling yang baik, sistem recycling itu juga membutuhkan energi gitu. Jadi ketika Anda misalnya kayaknya step kecil, konservasi gitu ya, proteksi, tidak mengurangi plastik, sebenarnya Anda sudah berkontribusi untuk mengurangi sampah di laut dan mengurangi dampak dari perubahan iklim. Jadi kecil, tapi
satu step awal. Di situ mulai deh kita lihat saya ngapain lagi ya yang bisa saya lakukan. Kayaknya kecil, hari-hari minor, tapi sebenarnya kalau tiap hari itu kita kurangi, dampaknya buat bumi itu besar, buat laut Indian, ibu kita yang melahirkan. Wow, luar biasa. Tuh ya, didengerin ya Sobat Voice, tadi pesannya laut itu juga harus kita sayangi, kita jaga juga, karena laut itu juga untuk kita gitu ya, untuk kehidupan kita, menjaga kita seperti ibu kita gitu. Luar biasa ya. Ini sebenarnya seru banget sih ya kalau kita ngobrol sama Mbak Intan, bisa 2 hari 2 malam Mbak. Karena seru banget ya, aku juga pengen mengulik-ulik tentang laut gitu kan, karena aku juga suka berenang, aku suka laut, tapi takut kalau udah dalam. Agak trauma karena pernah tenggelam gitu kan. Saya juga beberapa kali pernah hampir tenggelam. Oh ya. Tapi terus masih hidup, nggak apa-apa deh. Akhirnya bisa menaklukkan laut ya gitu kan, khususnya laut dalam. Oke, baik Mbak Intan, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol-ngobrol seru banget. Tentunya banyak yang disampaikan Mbak Intan gitu. Kita jadi tahu ya Sobat Voice gitu kan. Dan tentunya pasti di podcast Di Atas Meja Makan banyak banget yang bisa kita dapat dengan topik-topik setiap harinya gitu ya. Kalau tadi kemarin episodenya apa, sekarang episode laut dalam, keren banget. So sekali lagi Mbak Intan, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya buat ngobrol-ngobrol tentang laut lagi. Makasih ya ada diundang. Oke. Yaudah kalau gitu Sobat Voice, cukup sekian pembahasan kita. Nantikan gitu ya podcast Di Atas Meja Makan bersama dengan Brin lainnya yang pastinya topik lebih menarik. Kalau gitu kita berdua pamit, saya Sheila Oktarina dan Intan Suci Nurhati. kita pamit. Bye-bye. Bye.